Berbicara itu bukan hanya berbicara saja, tetapi harus mendengarkan menggunakan telinga. Ini penting sekali ya. Kadang kita senang ngobrol ya, ngobrol, ngomong aja. Tapi kita tidak bisa melihat sekitar ya. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bapak, Ibu, orang muda, dan semuanya saja. Salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Christopher dari tingkat 3 ya. Sebelum memulai program Kedebuk ini, saya akan bertanya ya. Kenapa kita tuh merasa tidak pede ya untuk ngomong, untuk bicara ya? Apa yang menjadi dasar ya? Apa yang menjadi dasar bahwa aku tidak pede untuk berbicara? Mungkin bisa komen ya, komen di YouTube ini ya, di channel video ini ya. Ya, ketika saya mencoba mencari-cari, mencoba mencari solusinya, saya ketemu nih bukunya nih ya. Bagus sekali nih. Bicara itu ada seninya nih. Nih bukunya ya. Buku ini merupakan salah satu buku self improvement ya. Pengarangnya adalah Oh Soo-young ya. Oh Soo-young ini adalah pengarang buku ini. Beliau merupakan dosen dan praktisi ilmu komunikasi di Korea ya. Kalau teman-teman tahu ya, Korea ya terkenal dengan drama Korea ya, video Korea ya kan, boyband BTS ya kan. Wah, itu kan viral banget tuh. Kenapa orang-orang Korea tuh kelihatannya dalam industri entertainment itu wah sangat canggih ya, sangat bagus ya. Salah satunya adalah kuncinya adalah public speaking ya, berbicara. Pada video ini saya akan memberikan 3 insight, 3 inspirasi sekiranya bisa membantu untuk berbicara depan umum. Tips-tipsnya apa aja ya? Tips yang pertama yaitu berbicara itu harus ada isinya ya. Menurut buku Bicara itu ada seninya, berbicara itu harus ada isinya. Artinya adalah berbicara itu bukan asal bunyi, bukan asal ceplos-ceplos ya. Tapi berbicara itu ada isinya, ada logika yang runtut ya, ada logika yang masuk akal dan mudah dipahami oleh orang. Kunci orang berbicara yang baik itu adalah mudah dipahami dan mudah dimengerti untuk semua orang ya. Ya kalau para frater ini ya kita lihat aja ya, dipuji ya karena homilinya bagus dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, berbicara itu bukan hanya berbicara saja, tetapi harus mendengarkan menggunakan telinga. Ini penting sekali ya. Kadang kita senang ngobrol, ngomong aja. Tapi kita tidak bisa melihat sekitar ya. Ya kalau dalam buku ini, dalam seni itu ada bicaranya, ada 3 kunci komunikasi ya. Pertama tuh praise ya, praise memuji. Lalu kemudian question tuh bertanya. Lalu yang ketiga reaction ya. Kalau singkatannya PQR ya, rumusnya PQR, kunci komunikasi. Praise ya, contohnya ketika misalnya frater panca ya, presentasi ya, pasti kan kita lihat, kita nyimak. Kalau kita diem aja apakah ada pertanyaan? Kalau kita diem aja ya komunikasi itu nggak berhasil. Tapi kita pertama-tama memuji ya, misalnya frater panca presentasinya bagus, terima kasih atas persiapannya. Lalu kemudian kedua question frater panca, saya mau bertanya bagian ini. Nah, lalu bertanya. Lalu kemudian reaction itu artinya adalah memberikan penegasan dari apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah dipresentasikan oleh frater panca ya. Contohnya
presentasi ya. Misalnya frater panca presentasi terus temennya ada yang mengapresiasi, lalu kemudian memberikan pertanyaan dan juga memberikan penekanan-penekanan dari presentasinya frater panca. Lalu yang ketiga ini yang paling penting ya. Berbicara itu harus ada persiapannya ya, harus ada persiapannya, bukan asal spontan tetapi harus ada persiapannya. Kalau dalam buku ini persiapan presentasi itu kita harus mampu melihat, pertama melihat people, kedua melihat selain people harus ada ngelihat place ya, tempatnya, lalu kemudian mempersiapkan present. Dari ketiga itu harus saling melengkapi ya, jangan hanya kita mempersiapkan saja tapi kita tidak tahu konteks tempatnya, tidak tahu konteks orangnya. Contohnya begini, ketika saya berkhotbah di kalangan para frater ya, saya menggunakan kadang bahasa-bahasa filsafat gitu kan ya, bahasa-bahasa filsafat karena para frater juga belajar di STF Driakara ya. Lalu kemudian ketika saya mengajar ya atau membuat renungan di Ursula ya, saya menggunakan artis-artis Korea ya, aktor-aktor Korea, misalnya Song Joong Ki ya, Lisa Blackpink, Jisoo ya kan. Itu kan ya mereka mudah menangkap ya, mereka mampu bersimpati akhirnya karena melihat fraternya itu mampu berbicara sesuai dengan konteks ya, berbicara sesuai dengan konteks. Kadang kita juga berbicara itu ya nggak sesuai dengan konteksnya, nggak sesuai dengan tempatnya, nggak sesuai dengan orang-orangnya. Ya ini adalah satu kesatuan untuk berbicara depan umum. Lalu ajakannya apa? Ya ajakannya pertama-tama adalah kita mampu berbicara secara runtut ya. Lalu yang kedua, berbicara secara runtut dibutuhkan mampu mendengarkan ya, mampu mendengarkan sekitar, mampu melihat keadaan sekitar. Dan yang ketiga yakni adalah mempersiapkannya, membuat persiapan-persiapan untuk berbicara, bukan asal ngomong tetapi harus dipersiapkan sehingga berbicara itu menjadi berkualitas ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Project dan jangan lupa juga menonton video Project secara khusus program Kedebuk berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.